1.4 mengenai budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata yang saya harus kumpulkan ke BGP Provinsi sebagai wujud bagaimana saya membagikan materi yang baru saya pelajari ini kepada rekan-rekan sejawat sekalian. Sebelumnya pada materi budaya positif ini kita akan mempelajari mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, ada keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Nah, dari keenam materi ini semuanya saling berkaitan atau ada hubungan antara keenam materi tersebut. Di sini yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini tentang perubahan paradigma. Nah, ada kegiatan awal sebelum kita memulai penjelasan materi ini. Saya minta Bapak Ibu guru membuat atau saling berhadapan dua orang. Nanti kita akan melakukan suatu kegiatan. Saling berhadapan dua orang. Om Bastian. Oke, sudah. Di sini saya minta salah satu dari pasangan kita untuk menggenggam salah satu tangannya. Menggenggam salah satu tangannya dan membayangkan sesuatu bahwa ada sesuatu paling berharga yang ada di genggaman kita. Memikirkan sesuatu yang paling berharga yang ada di genggaman kita, entah itu emas, perhiasan, berlian ataupun apa. Pokoknya sesuatu yang paling berharga. Nah, di sini rekan dari kita akan mencoba untuk mengambil barang yang ada di genggaman kita, entah itu dengan cara apapun, entah itu mau paksa buka telapak tangannya, mau dengan cara rayuan ataupun dengan cara apapun untuk mendapatkan barang yang ada di kita genggaman. Nah, silakan Bapak Ibu. Ayo, silakan. Terserah mau dengan cara apa, mau buka dengan sekuat tenaga, mau pakai rayuan. Oke Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang genggam tangan, apa alasan Bapak Ibu untuk tetap pertahankan itu barang yang ada di tangannya Bapak Ibu? Ya? Supaya jangan diambil orang, Ibu bilang supaya jangan diambil orang. Ada lagi? Rahasia pribadi. Rahasia pribadi, oke. Pakai bilang rahasia pribadi. Ada lagi? Nah, ada yang berusaha buka tadi? Ada. Ada? Nah, yang berusaha buka atau yang membuka telapak tangan tadi, apa alasan Bapak Ibu buka telapak tangan kawan tadi? Ya? Mau berbagi. Ada yang mau berbagi, ada yang mau rampas, apa lagi? Kasihan juga. Kasihan juga. Ada yang kasihan. Oke. Nah, secara tidak langsung di sini kita melakukan kegiatan bagaimana mengontrol diri kita, bagaimana mengontrol kawan kita. Nah, di sini kira-kira mana yang jadi pengontrol? Apakah yang menggenggam tangan atau yang membuka genggaman? Ya? Menggenggam. Yang membuka genggaman? Menggenggam. Yang menggenggam. Oke, yang menggenggam. Di situ dia mengontrol entah dia mau membuka genggamannya atau tidak. Nah, ini yang kita akan pelajari bagaimana di sini di paradigma perubahan paradigma kita akan mengubah
Oke, di sini seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di mana oleh Stephen R. Covey mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, yang berikut ada nilai atau makna dari disiplin sendiri. Nah, saat mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di bayangan Bapak Ibu sekalian? Kata disiplin, ketaatan, ketegasan, apa lagi? Peraturan. Oke. Ada peraturan. Ada lagi? Nah, disiplin sendiri itu bagaimana sesuai dengan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin ini bersifat self-disiplin, yaitu kita berdiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, seringkali dalam kegiatan sekolah, bahkan kita Bapak Ibu guru juga seringkali ada tindakan-tindakan disiplin. Contoh paling sederhana saat kita datang ke sekolah terlambat. Nah, datang ke sekolah terlambat, di situ ada tindakan disiplin. Kita pernah membuat satu tindakan disiplin di mana saat kita terlambat, kita membayar denda. Pernah Rp2.000, pernah juga sampai naik Rp20.000. Nah, itu selain Bapak Ibu guru yang lain, saya juga merasakan sendiri karena saya juga kadang terlambat dan saya juga sering bayar. Nah, di situ kadang ada protes-protes yang terjadi. Sebenarnya secara tidak langsung itu bagaimana mendisiplinkan diri kita. Kadang kita protes, kenapa harus bayar begini. Kenapa begini, ini tidak adil. Tapi secara tidak langsung itu salah satu cara untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, karena kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri sendiri dengan oleh karena itu maka ada orang lain yang lebih tinggi dari kita untuk mendisiplinkan diri kita. Mungkin itu saja makna dari disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, terus ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri, ini merupakan kesepakatan atau adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Entah itu disepakati secara instansi, keagamaan, bangsa maupun dan lain-lain. Nah, di sini ada yang sering kita lakukan di sekolah kita, yaitu
paling utama dalam kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada juga instansi-instansi lain yang melakukan nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ada di sini 9 pilar karakter. Ini ada FYP, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Terus ada the seven essential virtues. Nah, terus terakhir ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk yang kedua sekarang, mengenai teori motivasi, hukum dan penghargaan, terus restitusi. Di sini ada seorang ahli bernama Dean Goosen dalam bukunya mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga seringkali yang terjadi dalam diri kita. Terkadang kita melakukan sesuatu itu ada motivasi mendasar yang membuat kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, di sini ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali kita melakukan satu kegiatan, kadang kita merasa, oh ini supaya saya terhindar dari hukuman. Contohnya kayak tadi, misalnya datang terlambat. Nah, datang terlambat untuk motivasi kita untuk datang lebih cepat ke sekolah adalah untuk menghindari membayar 2.000 atau 20.000. Ada motivasi yang tumbuh di dalam diri kita seperti itu. Oh, nanti kalau saya bayar 2.000 atau 20.000 saya rasa tidak nyaman deh. Jadi saya harus datang lebih pagi deh. Nah, terus yang berikut ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu kadang kita sering omong, bantu saya dulu. Kadang, kalau tidak ada apa-apa, kalau tidak ada imbalan berarti dia tidak bantu. Tunggu ada imbalan dulu baru mulai bantu. Nah, sama seperti itu. Kita melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Nah, itu Ibu Amel sudah tunjuk Ibu Ana. Mungkin Ibu Ana ada buat seperti itu. Terus yang berikut, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah poin yang paling penting, di mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, jadi ini poin yang ketiga ini merupakan motivasi yang hadir dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Contohnya, saya datang pagi. Saya datang pagi ke sekolah memang karena tanggung jawab saya sebagai guru untuk datang lebih awal, datang mendahului murid-murid. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, oke, yang berikut tentang hukuman dan penghargaan. Nah, seringkali kita sebagai Bapak Ibu, kita melakukan hal seperti ini. Ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Nah, di sini untuk hukuman dan penghargaan sendiri, saya rangkum ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 nilai yang dibuat, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan seringkali kita sebagai Bapak Ibu guru, kita melakukan 2 hal ini saja, yaitu hukuman dan konsekuensi. Jika anak-anak tidak melakukan ini, berarti kita memberikan hukuman, atau terkadang kita memberikan konsekuensi. Jarang sekali ada yang melakukan restitusi ini. Nah,
ini nanti kita akan pelajari apa sebenarnya itu restitusi. Nah, hukuman ini saat anak melakukan kesalahan secara spontan kita melakukan tindakan atau membuat anak tersebut merasa diperlakukan secara fisik atau verbal. Nah, sedangkan konsekuensi sendiri, konsekuensi itu kita memberikan perlakuan di mana sebelumnya itu sudah ada peraturan atau sudah ada kesepakatan antara kita dan anak itu sendiri. Nah, sedangkan restitusi ini bagaimana kita bukan hanya melihat kesalahan anak, tapi di sini kita lebih ke bagaimana mencari akar masalah setelah anak melakukan kesalahan. Nah, di sini ada tabel. Jangan mau tunjukkan tabelnya, tapi kayaknya kurang terang nanti. Ada tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses, di mana identitas gagal itu merupakan hukuman, identitas sukses itu merupakan konsekuensi, dan yang paling tinggi nilainya adalah restitusi. Nah, contohnya di sini ada kata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu merupakan hukuman. Terus kalau konsekuensi berarti setelah dia melakukan sesuatu berarti pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan dari bapak ibu guru atau anak itu sendiri, apa yang akan dia pilih. Nah, terus kalau hukuman ada ketidaknyamanan, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hukuman atau konsekuensi yang akan saya tampilkan, tapi nanti saya coba bacakan. Di sini ada tindakan guru. Nah, di sini kita akan lihat apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Ya? Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya? Konsekuensi. Ada yang lain? Ada yang bilang hukuman. Nah, kita di sini tekankan bahwa mencatat, memaksa anak tersebut untuk mencatat kalimat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Berarti itu ada respon secara fisik, ya. Nah, itu berarti salah satu hukuman. Nah, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu hukuman karena berhubungan dengan fisik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya? Konsekuensi. Nah, karena dia sudah mencoret meja, berarti dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan apa yang dia sudah buat. Nah, itu merupakan konsekuensi. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita akan belajar hukuman, konsekuensi, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang berikut di sini yang ketiga dihukum karena penghargaan, oleh penghargaan. Secara tidak langsung sebenarnya selama ini kita berpikir bahwa saat anak melakukan sesuatu yang baik di kelas, kita melakukan memberikan penghargaan, atau kita kasih stiker, atau kita kasih gula-gula kalau anak-anak bisa jawab. Sebenarnya di sini oleh salah satu peneliti bernama Alfie Kohn
itu mengatakan bahwa itu secara tidak langsung kita menghukum anak dalam waktu jangka panjang. Di mana saat kita memberikan sesuatu kepada seorang anak karena dia berhasil melakukan sesuatu, lama kelamaan anak tersebut akan melakukan sesuatu karena ada hadiah. Seandainya kalau tidak ada hadiah, maka nanti dia tidak mau melakukannya. Itu. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus yang dibuat oleh seorang peneliti, di mana dalam suatu sekolah ada seorang ibu, setiap jam istirahat itu anak-anak kan masuk ke kelas itu pasti berdesakan, beribut. Nah, ibu ini berpikir bahwa bagaimana caranya supaya ini anak orang masuk ke kelas nanti dengan tertib atau tenang. Nah, di sini anak-anak orang, ibu ini membuat gambar bintang. Apabila anak-anak berbaris dengan tertib, maka nanti akan mendapatkan bintang. Nah, satu hari ibu ini tidak masuk sekolah karena sakit, jadi ada guru pengganti. Nah, saat guru pengganti ini masuk, anak-anak yang awalnya rapi berbaris, giliran saat ada guru baru yang masuk, kembali lagi mereka masuk berdesakan, ribut-ribut. Terakhir guru yang menggantikan ibu ini bertanya, kenapa harus masuk seperti itu? Biasanya kan masuknya teratur, rapi. Nah, jadi anak-anak menjawab, biasa kalau kita mau masuk kelas itu, ibu ini selalu menyiapkan hadiah buat mereka. Jadi mereka melakukan hal tersebut. Jadi secara tidak langsung dalam jangka pendek memberikan penghargaan itu bagus, tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang itu akan menghukum anak secara tidak langsung. Nah, di sini Afikon mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran yang kita lakukan, apabila kita seorang anak melakukan sesuatu itu, kita memberikan apresiasi. Alangkah jauh lebih baiknya kita memberikan apresiasi kepada anak daripada memberikan hadiah atau penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek bagi anak dalam memberikan hadiah. Ada kadang penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan kadang juga merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena kadang ada yang anak yang dapat hadiah dengan anak yang tidak dapat hadiah, pasti ada rasa iri. Ada rasa iri dari anak yang tidak dapat hadiah itu. Wah, main dia saya dapat hadiah, saya tidak pernah. Akhirnya ada timbul rasa iri, ada rasa kecemburuan. Bahkan bukan kepada yang menerima hadiah, kepada pemberi hadiah juga kan. Wah, ibu ini hanya kasih dia hadiah, kita kapan? Nah, terus ada juga penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, itu ada riset-riset yang dilakukan oleh para ahli. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, itu adalah hukuman-hukuman yang dapat apabila kita sering menjanjikan penghargaan kepada anak. Nah, kita masuk yang berikut mengenai restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa restitusi itu tingkatan paling tinggi dari kedisiplinan positif. Nah, di sini ya, restitusi, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Nah, di sini ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Terus yang berikut ada juga restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari restitusi sendiri. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara melakukan restitusi pada akhir materi ini di segitiga restitusi nantinya. Terus yang ketiga, pembelajaran yang ketiga itu mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Kadang kan kita membuat peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, di sini ditulis bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Peraturan itu biasanya memaksa. Ya? Kalau peraturan itu biasanya memaksa untuk mengikuti. Peraturan itu lebih memaksa untuk mengikuti. Kesepakatan bersama. Oke, disepakati bersama. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Bisa dilakukan. Ya? Kalau peraturan ketika dia melanggar pasti ada seperti hukuman. Hukuman. Tapi kalau keyakinan dia sendiri yang membuat kesepakatan di dalam kelas. Ketika dia melanggar, dia menyadari bahwa itu adalah dia sendiri yang berbuat, dia sendiri berani bertanggung jawab apa yang dia buat, konsekuensinya. Ya, karena ketika dia buat keyakinan kelas, dia bersepakat dengan guru dan siswa. Kalau peraturan itu sepertinya keputusan dari sepihak saja. Tapi kalau keyakinan itu adalah keputusan bersama. Mungkin seperti itu saja. Ada posisi dua arah, sedangkan kalau apa hanya satu arah saja. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Sebenarnya keyakinan ini sama seperti apa yang kita imani, keyakinan. Jadi kalau kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan kita pasti akan melakukan sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab. Karena kita yakini kalau itu sesuatu yang bahwa itu sesuatu yang kita yakini. Tapi kalau peraturan saja itu sekedar kesepakatan. Sekedar kesepakatan apa yang harus dilakukan. Di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dalam diri orang tersebut. Nah, sedangkan kalau peraturan terkadang lebih memaksa, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Kalau tidak melakukan ini ada konsekuensinya. Sama seperti apa yang dijelaskan Ibu Ana tadi, berarti dia harus lakukan ini. Dia kurang bertanggung jawab untuk melakukannya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Nah, pertama kita lihat latar belakang kebajikan yang telah disusun di sana. Terus ada tuntutan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Yang berikut
Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebaikan yang utama bahas kembali dalam kelompok utama. Terus buatlah poster maupun muat di media sosial sekolah. Nah, ada juga pembentukan keyakinan sekolah, di mana keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipatuhi oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas sebenarnya ini sifatnya itu lebih abstrak. Dia tidak panjang-panjang. Katanya lebih singkat. Lebih abstrak dan mudah diingat. Jadi kadang kita membuat kadang peraturan bersama di dalam kelas. Di situ kita sodorkan ke anak-anak apa yang menjadi peraturan di dalam kelas kadang. Nah, di situ anak-anak banyak tulis, tapi anak-anak tidak mengerti apa yang dorang tulis kan. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas ini, di sini kita menyodorkan yang nilai universal tadi, ada nilai-nilai kebajikan universal, kita sodorkan ke mereka, dorang berembuk bersama. Kira-kira nilai kebajikan universal mana yang dorang mau pakai untuk menjadi keyakinan kelas mereka. Secara tidak langsung keyakinan kelas ini hampir mau sama dengan visi kelas. Nah, katanya di dalam keyakinan kelas itu harus memuat kata-kata yang positif, harus bersifat positif. Jadi sama kayak slogan kelas, itu menjadi salah satu slogan kelas, mudah diingat, singkat, tidak panjang-panjang. Terkadang kita membuat kesepakatan bersama, banyak sekali tulisan-tulisan. Nah, di sini keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih sedikit, lebih simpel, terus katanya harus mengandung makna positif. Nah, di sini ada tabel peraturan dan nilai kebajikan yang akan ditinjau. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat, mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada satu contoh kasus sebelum kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Misalnya, saya ambil contoh, misalnya ada satu anak, ambillah contoh anak Joy. Anak Joy ini seringkali di kelas ini saat jam istirahat, dia seringkali rampas makanan atau rampas bekal dari kawan-kawan kelasnya. Nah, dia seringkali rampas bekal dari kawan-kawan kelasnya. Nah, di sini kawan-kawan kelasnya lapor ke wali kelasnya. Wali kelasnya memanggil dia terus menanyakan kenapa bisa seperti itu. Nah, di sini kita sebagai guru atau sebagai kelas, sebagai wali kelas, kita harus mempelajari yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, sesuai dengan seorang peneliti yang bernama Dr. William Glatzer dalam buku Choice Theory, di situ dia memaparkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama, di sini yang paling pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, atau biasa bahasa Inggris bilang survival ya. Survival. Nah, minum Pak.
Auhannya beda. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sesuai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, di sini adalah bentuk dari kebutuhan bertahan hidup. Nah, apabila kita masukkan ke contoh kasus yang tadi, seandainya wali kelas panggil Joy, wali kelasnya Ibu Devi panggil Joy, kenapa rampas kawan-kawan punya makanan tadi? Nah, Joy ini jawab, woi saya ada lapar ibu, saya tidak bawa bekal. Nah, ini merupakan dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya, di mana dia rampas kawan punya bekal itu untuk memenuhi atau supaya dia jangan lapar. Ini adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Walaupun itu salah ya, tetapi di situ dia mencoba untuk tetap bertahan hidup. Nah, yang berikut ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima di kelompoknya. Nah, kebutuhan ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ya dalam kasus Joy yang tadi, seandainya wali kelas panggil dia, kenapa tadi rampas kau punya makanan? Nah, di situ dia menjawab, oh saya kepingin supaya saya punya kawan itu perhatikan sama saya. Saya kepingin untuk dorang itu lihat sama saya. Nah, di sini dia membutuhkan perhatian atau kebutuhan kasih sayang. Nah, paling sederhana yang pernah terjadi itu, saya pernah ingat dulu ada satu anak kelas 1. Di situ dia betul-betul membutuhkan kasih sayang. Kelas 1 berapa tahun yang lalu, itu namanya Justin. Saya masih ingat itu waktu opa lewat, itu anak akan waktu karena marah, saking marahnya. Ternyata setelah dicari tahu latar belakangnya, akhirnya di situ kita bisa memahami, oh bahwa ini anak sebenarnya kekurangan kasih sayang. Secara tidak langsung di sekolah kita sebenarnya sudah melakukan nilai-nilai disiplin ini atau mencari tahu kebutuhan dasar dari manusia tersebut. Terus yang berikut ada kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, anak-anak yang seperti ini memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, kalau kita tarik ke contoh kasus yang tadi, ke contoh kasus Joy, apabila wali kelasnya bertanya, kenapa rampas kawan-kawan punya makanan? Oh, dia jawab, oh supaya dorang lihat sama saya. Maksudnya supaya dorang itu tunduk di saya, supaya dorang tahu di kelas itu saya yang paling jago, saya yang paling hebat. Itu sebenarnya dia membutuhkan kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Nah, yang berikut ada kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukan mereka. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga suka membebaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu.
dalam kasus tadi kalau kita tarik ke kasus Joy, apabila wali kelasnya bertanya kenapa tadi melakukan seperti ini kepada temannya, di situ kalau dia bilang, oh saya iseng ibu, oh saya menggila saja. Nah itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, terus yang berikut ada yang namanya kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba atau selalu mempengaruhi orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kebutuhan kebebasan sendiri itu kalau kita tarik ke contoh kasus yang tadi, berarti Joy nanti seandainya kalau ibu tanya mengapa dia melakukan hal tersebut, dia jawab, oh tadi saya buat itu karena saya bawa bekal sebenarnya, cuma saya punya bekal itu saja. Saya kepingin rasa yang beda nih, karena kawan orang bawa bekal yang berbeda, saya kepingin rasa yang berbeda. Nah itu sebenarnya dia ingin memuaskan rasa atau kebutuhan kebebasannya. Terus yang berikut kita masuk di pembelajaran yang kelima tentang posisi kontrol. Nah, di sini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Netzer, dia desain berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini juga kita seringkali sebagai guru banyak melakukan hal-hal seperti ini. 5 posisi kontrol ini, yang paling pertama adalah sebagai penghukum. Ada kontrol sebagai penghukum, ada juga kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ada kontrol sebagai teman, ada pemantau, dan terakhir ada manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, di sini yang paling tinggi nilainya atau paling bagus yaitu mengenai posisi terakhir, yaitu kontrol manajer. Di mana posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah melakukan keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, di sini kalau misalnya penghukum, kita sering melakukan kekerasan fisik atau verbal. Nah, terus kalau pembuat merasa bersalah, kita memang tidak melakukan hukuman, kita hanya ibu kecewa dengan kau. Sebenarnya ibu sudah percaya begini-begini, cuma kita membuat orang merasa bersalah. Di situ orang tersebut akan merasa rendah diri terkadang. Nah, terus ada posisi teman. Nah, saat anak-anak terkadang anak-anak sudah dekat dengan kita, kadang kita pergi saat orang lakukan kesalahan, kita senyum-senyum, kau membuat salah apa, kita membuat kedekatan seperti seorang teman. Nah, terus kalau pemantau, nah di sini saat anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak omong, seringkali kita tidak omong, cuma kita lihat saja. Tapi dari itu tatapan itu mengandung makna, kita sering omong, tatapan itu mengandung makna, kayak dia hanya memantau saja. Jadi anak nanti dengan sendirinya langsung merasakan apa yang dia buat. Dia merasa kayak, wih, berarti saya ada berbuat salah. Dan posisi manajer seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan posisi yang paling bagus bagi posisi kontrol yang ada di dalam restitusi sendiri. Nah, yang terakhir ini mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebenarnya ini salah satu kegiatan atau satu
tindakan yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya itu ya jujur saja ini menjadi perdebatan kita juga saat melakukan pendidikan yang lalu, karena kegiatan segitiga restitusi ini memang untuk kita langsung lihat dampaknya atau reaksinya di sekolah masing-masing, apalagi yang lalu ada yang sampai bertanya karena masalah sekolahnya di kampung. Terkadang anak-anak tidak aktif, kita mau omong juga, kita omong sampai mau cungkil dengan linggis juga dia tetap diam. Nah, ini yang seringkali membuat kita agak susah untuk melakukan segitiga restitusi ini. Nah, di sini dalam segitiga restitusi sendiri ada 3 tahapan yang kita akan lakukan. Yang pertama di mana kita akan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga tindakan yang kita akan lakukan ini sebenarnya tindakan ini kita lakukan harus balance atau harus 2 arah. Di mana saat anak melakukan kesalahan, saat kita memanggil anak tersebut, anaknya harus aktif juga. Anaknya harus aktif, harus bisa jawab. Nah, ini yang jadi permasalahan kita yang lalu. Saya ceritakan sedikit kita punya permasalahan. Bahkan ada salah satu guru dari SMA 1 sempat omong. Nah, seringkali juga saya cerita di kawan guru. Nah, ini kegiatan ini sebenarnya khusus kita di Sumba ini sebagai sinetron atau hayalannya masih tinggi. Apalagi kita di kampung-kampung, strata sosial itu kadang mempengaruhi bawaan kita. Karena saat kita akan melakukan atau menstabilkan identitas, saat anak-anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas. Pertama kita harus memposisikan diri ada di anak tersebut. Jadi kita memanggil anak tersebut, di mana kita bercerita dengan anak juga bercerita kepada kita. Nah, ini agak susah saat anak bercerita kepada kita. Apakah anak tersebut bisa untuk bercerita atau tidak? Terkadang ada anak yang cuma hanya diam saja, tanya juga diam saja. Ya, jujur saja kalau kita sudah tanya dan sudah buat kesalahan, kita tanya juga dia diam, saya tanya diam, pasti emosi juga naik. Nah, kadang seperti itu, maksudnya realita yang terjadi. Nah, terus saat memvalidasi tindakan yang salah, kita tanya tindakan yang salah. Saat kita tanya tindakan yang salah juga, kita tidak bisa tanya dengan keras. Tindakan apa yang dia sudah buat? Tindakan apa? Suruh dia bercerita tentang apa yang dia sudah buat. Nah, terkadang kita punya anak susah untuk menceritakan itu. Nah, terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa kamu yakin bahwa kamu akan berubah kamu punya sikap? Kadang anak juga diam. Nah, ini yang saya omong tadi, bahwa ada sempat guru sampai permasalahan ini saat di room meeting dengan fasilitator. Ya, saat bercerita di fasilitator kebetulan fasilitator kita orang Bajawa. Jadi Bapak fasilitator juga omong memang agak susah. Karena kita juga kondisi di Bajawa seperti itu. Kita kondisi di NTT rata-rata seperti itu. Bahkan yang lalu dari kelas lain itu bertanya mengenai itu. Sempat dinaikkan ke instruktur juga masalah ini. Memang keadaan di lingkungan kita tidak 100%-nya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi di situ hanya diberi penguatan saja, di mana kita sebagai guru berusaha untuk melakukan segitiga restitusi ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Tepuk tangan dulu buat Pak Purmanto. Ya, terima kasih, luar biasa. Ibu Sri tidak nyaman dari belakang tadi. Pakai set itu kopi, itu materi bagus. Saya bilang saya tidak mau kopi. Kenapa? Itu memotivasi kamu supaya lulus guru penggerak angkatan 8 gitu. Gitu ya. Karena materi di guru
penggerak itu Bapak Ibu, ketika saya dengar, saya senyum-senyum dari tadi. Kenapa? Karena materi ini sudah ada dari tahun 2011 di Sumba Timur. Sebelum seluruh Indonesia pelajari ini, kita Sumba Timur paling duluan pelajari ini. Ada yang sudah tahu kita belajar dari siapa? Pak Profesor Igede Raka. Jadi materi ini adalah materinya Pak Profesor Igede Raka, guru besar Institut Teknologi Bandung. Ya, beliau sudah melakukan yang namanya Transformational Leadership for Educators. Jadi kepemimpinan transformasional bagi pendidik. Jadi guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas sudah dilatih tentang ini. Dan Mas Menteri melaksanakan kurikulum Merdeka, saya lihat beliau ambil semua dari materinya Pak Profesor Igede Raka. Jadi kalau Bapak Ibu ikut webinar kemarin yang namanya guru hybrid itu, guru di masa teknologi, yang menjadi narasumber yang pakai topi, yang pakai ikat kepala itu Pak Profesor Igede Raka. Dia sudah jadi orang Sumba. Jadi foto-foto yang ditampilkan waktu dia presentasi kemarin dengan guru seluruh Indonesia adalah foto-foto sekolah di Sumba Timur semua. Itu jadi tentang restitusi diri ini sudah diajarkan. Saya berharap Bapak Ibu. Kemudian transaksional versus transformasional saya pernah sampaikan? Pernah. Kemudian kebutuhan manusia, piramid 5 kebutuhan itu sudah masih ingat? Berapa persen yang beda? Berapa persen yang beda? 98,4% 5 kebutuhan ini ada di simpanse, ada juga di manusia sama. 98,4%. Hanya 1,6% yang tidak ada di simpanse, tapi ada di manusia, yaitu kesenangan tadi. Kalau di piramid itu namanya aktualisasi diri. Kalau simpanse tidak bisa jadi berkat buat teman simpanse lain, tapi manusia bisa jadi berkat buat teman manusia, memanusiakan manusia. Kalau kita pergi di jalan, Pak Raka bilang, kalau Anda dari kampus Unkriswina ke Matawai, traffic light-nya masih 5, baru 4, Bapak Ibu sudah gas, itu artinya Bapak Ibu belum beda dengan simpanse. Kalau Bapak Ibu habis makan, bekas makannya ditaruh saja di atas meja, tidak buang di tempat sampah, itu artinya Bapak Ibu belum beda dengan simpanse. Karena sifatnya simpanse sama. Itu ya, simpanse butuh diakui, simpanse butuh makan minum, simpanse butuh kebebasan, simpanse butuh juga pengakuan penguasaan, tapi ada yang simpanse yang tidak miliki, yaitu aktualisasi diri, yaitu kesenangan. Memanusiakan manusia, menjadi berkah bagi banyak orang. Nah itu, jadi sudah ada ini, ya. Jadi Bapak Ibu, siapa-siapa sih yang sudah pernah ikut kepemimpinan transformasional? Ibu Sri, Pak Purnanto, Pak Yusak, Ibu Mariati, Ibu Rambu, siapa lagi? Hah? Belum semua. Ya. Dan asik gitu ya. Saya pingin kita dikasih agape nanti opa kita buat kepemimpinan transformasional. Ya, kita buat 3 hari. 3 hari nanti ya kita harapkan setelah ini ya, sebelum ujian ya, kita buat di April. Karena itu memang perlu liburkan siswa 3 hari. Karena kegiatannya dari pagi sampai sore. Setelah ujian juga boleh ya, setelah ujian. Nah itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kebetulan narasumber kita ada di sini. Oh luar biasa Pak Purnanto ini. Tepuk tangan dulu. Pak Purnanto jangan kecewa ketika dari SMP tadi angkat langkai, karena Ibu Kepsek ada bisik, mereka juga punya agenda di sebelah. Ya. Jadi bukan tidak menghargai Bapak, gitu. Jadi mereka ada kegiatan di sebelah. Jadi mereka ada kegiatan. Ada lagi yang mau bertanya? Mau ini materi Bapak Ibu? Belajar sudah, pas lulus sekolah penggerak nanti ini apa? Guru penggerak, tinggal, ini sudah kita dapat duluan. Karena itu untungnya kalau kita di sekolah ada teman yang lulus duluan guru penggerak. Jadi kita yang lulus angkatan 8, angkatan 9, minta
dah lah gitu, talang dah lah gitu. Angkatan 8 sudah ditolak semua. Oke. Tinggal tunggu angkatan 9 dan angkatan 10 ya. Oke. Angkatan 5 kita kemarin kita bersyukur 85 atau 83 orang di Indonesia, di NTT. NTT 85 orang yang lulus. Artinya mereka sudah selesai pendidikan, bukan CGP lagi. Ya, saya lihat postingannya Ibu Stefani Kadiwanu, karena kebetulan Ibu Fani mantan guru kita dikasih Agape Opa, beliau sekarang kan di kantor Balai Guru Penggerak Provinsi NTT, jadi kita bisa update informasi setiap hari. Jadi saya juga kalau mau jadi cyber, saya bilang, Miss Fani tolong dulu guru kasih Agape yang belum login PMM siapa, kirim ke saya dulu. Oh iya, pakai sek nanti saya kirim dashboardnya ya. Si ibu ini baru belajar ini materi Pak Kemsek, si ibu ini sampai di sini dia stop sudah. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong PMM udah aksi nyata ya, jangan stop. Karena PMM masih sangat bagus sekali. Tadi malam ada guru ketemu di gereja, Pak Kemsek minta dulu di modul-modul itu pertanyaan pemantik, minta contoh modul dan kasih Agape. Kenapa? Saya bilang, tidak boleh, tidak perlu lagi minta dikasih Agape. Di PNM sudah ada. Ya, modul-modul apa ya, modul apa saja Bapak Ibu cari, semua sudah tersiap, sudah disiapkan oleh Menteri di platform Merdeka Mengajar. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu mau transaksional atau mau transformasional? Kalau Bapak kelas, kalau tidak kasih lintang tidak mau masuk kelas gitu. Itu artinya Bapak Ibu masih pakai gaya transaksional. Kalau pakai saya kasih kita dana bos, oke, baru kita belajar. Tidak dana bos, goodbye. Gitu. Kalau orang transformasional itu dia mau mengembangkan diri tanpa harus diapresiasi juga, tanpa harus diberi imbalan jasa, dia mau mengembangkan dirinya. Jadi saya berharap di sini adalah guru-guru transformasional, bukan transaksional. Tepuk tangan dulu. Nah, ada lagi, ada kok. Ibu ada mau disampaikan? Ibu Ana? Sampai ada. Mungkin dari Opa ada? Tidak ada. Baik. Pak Nanto tolong titip ini di Om Bastian. Materi-materinya kita gandakan ya. Nanti ada PDF-nya. Oh ya. Saya ada foto-foto. Oke. PDF-nya juga nanti di print out aja kita gandakan. Atau dikirimkan PDF ya, supaya disimpan di laptop. Atau kalau ada PDF-nya dikirim ke di grup aja. Materi yang ini nih, ya, biar guru simpan di laptop masing-masing untuk penghematan kertas, penghematan tinta. Ya, jadi baik simpan di laptop, di drive-nya Bapak Ibu ya. Setelah terima langsung upload di drive ya, supaya tidak hilang. Oke, nanti kita tunggu dari Pak Purnanto dalam bentuk PDF ini, adik. PPT ini mau di-convert ke PDF juga, convert ke PDF, kirim ke kita semua supaya kita simpan di drive. Oke. Berarti kalau tidak ada lagi, kita doa tutup sudah.